Shalom, shalom Bapak Saudara. Kitab Wahyu pasal 16 ayat 14 berkata begini. Sebab roh-roh itu adalah roh-roh jahat yang mengadakan tanda-tanda ajaib. Mereka pergi kepada raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka pada hari besar Allah yang Maha Kuasa. Bapak Saudara, ayat ini mengingatkan kita bahwa pada akhir zaman, tanda dan mukjizat tidak hanya berasal dari Allah, tetapi juga dapat dilakukan oleh kuasa kegelapan untuk menyesatkan banyak orang. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa pribadi antikristus akan tampil dengan perbuatan-perbuatan ajaib yang tampaknya luar biasa. Mukjizat-mukjizat tersebut mampu menarik perhatian, membangkitkan kekaguman, bahkan menggoyahkan iman orang percaya. Karena itu Bapak Saudara, kita perlu memiliki kepekaan rohani agar tidak mudah terpesona oleh hal-hal supranatural tanpa menguji sumbernya. Saudara, kita diingatkan pada kisah Musa di Mesir. Ketika Musa melemparkan tongkatnya dan tongkat itu berubah menjadi ular oleh kuasa Tuhan, para ahli sihir Mesir juga melakukan hal yang serupa. Secara kasat mata, mukjizat itu tampak sama, namun sumbernya sangat berbeda. Yang satu berasal dari Allah, sementara yang lainnya berasal dari kuasa gelap. Nah, dari peristiwa ini saudaraku, kita belajar bahwa tidak semua mukjizat mencerminkan kehendak Tuhan. Seringkali manusia kesulitan membedakan mukjizat yang berasal dari Allah dan yang berasal dari setan. Namun saudara, firman Tuhan menegaskan bahwa apabila kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan berakar dalam kebenaran firman, kita akan dimampukan untuk menguji setiap roh. Roh Allah akan memberi kepekaan batin untuk membedakan yang benar dan yang palsu. Mukjizat yang berasal dari Tuhan selalu membawa kita semakin dekat kepadanya, menuntun pada pertobatan dan menumbuhkan kasih serta ketaatan. Sebaliknya saudara, mukjizat yang berasal dari iblis akan menjauhkan kita dari Tuhan dan mengalihkan fokus kita dari kebenaran. Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi akhir zaman yang penuh tipu daya, mari kita tidak terpesona oleh keajaiban semu. Kiranya kita tetap setia, berpegang teguh pada firman Tuhan dan mengasihi Dia sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.